Salam rahayu kanggo dulur-dulur kabeh. Hari ini aku pengen ngajak kamu semua untuk merenung. Bukan merenung karena galau, tapi merenung supaya kita bisa eling. Eling marang asal-usul kita. Eling marang batin kita. Eling marang kesalahan sing kadang gak kita sadari. Zaman sekarang ini semakin maju teknologi, semakin gampang kita terhubung, tapi juga semakin gampang kita dipecah belah. Dulur-dulur kabeh, coba perhatikan kenapa sekarang ini orang jadi gampang tersinggung, gampang marah, gampang percaya hoaks, gampang ikut-ikutan tanpa mikir panjang. Padahal leluhur kita dulu ngajari, urip iku kudu waskita, kudu ngerti arah, ngerti dalan, bukan cuman ngikut keramaian, tapi ngerti tujuan batin kita. Aku sering merenung di waktu sepi, duduk sendiri sambil dengerin suara angine dedaunan. Dari situ aku sadar, banyak dari kita ini hidup tapi nggak sadar. Melek tapi batinnya meram. Bisa ngomong tapi nggak ngerti makna kata-katanya. Kita ini embun tanpa akar. Dalam pitutur Jawa, manusia yang hidup tanpa kesadaran itu seperti embun, bening, sejuk, tapi nggak punya akar. Begitu matahari muncul, embun itu lenyat, nggak ada bekasnya. Nah, banyak dari kita sekarang ini jadi seperti embun. Hidup cuman ikut-ikutan, percaya tanpa diteliti, marah tanpa alasan kuat, bela ini, benci itu, padahal belum tentu ngerti akar masalahnya. Dulur-dulur kabeh, kalau kamu nggak punya akar batin, kamu akan gampang roboh. Sekali ditiup angin provokasi, langsung tumbang. Sekali dikasih informasi palsu, langsung percaya. Leluhur kita ngajari lewat pohon. Ada satu pohon yang sangat dihormati, pohon asem. Pohon asem itu batangnya keras, daunnya banyak, akarnya dalam. Kalau kamu perhatikan, walau diterpa hujan, angin, badai, pohon asem tetap berdiri, gak mudah tumbang. Kenapa? Karena akarnya menancap jauh ke dalam bumi. Nah, hidup kita juga harus seperti itu. Punya akar. Akar dari nilai, akar dari kesadaran, akar dari pengalaman dan kebijaksanaan batin. Jangan cuman ikut opini mayoritas. Jangan cuman ikut nge-like status orang tanpa ngerti konteks. Jangan cuma ikut demo tanpa ngerti tuntutannya. Kalau kamu hidup seperti daun yang ikut angin, kamu akan kehilangan arah. Tapi kalau kamu hidup seperti akar, kamu akan menjadi fondasi yang menguatkan. Pitutur Jawa bilang, wani ngaku salah, iku tanda bijaksana. Kamu pernah merasa paling benar? Aku juga pernah. Tapi ternyata itu jebakan batin. Saat kita merasa paling benar, kita gak mau dengerin orang lain. Kita tutup telinga. Kita pikir orang lain itu bodoh. Padahal bisa jadi yang bodoh itu kita sendiri. Satrio sejati bukan yang gagah di luar, tapi yang berani ngaku salah di dalam. Yang bisa ngomong, aku keliru. Yang bisa introspeksi, kayaknya aku salah langkah. Nah, kesadaran semacam ini yang mulai langka. Banyak orang lebih seneng menyalahkan, tapi gak mau disalahkan. Kamu pernah lihat Gunung Merapi meletus? Suara gemuruhnya menggetarkan bumi. Awan panas menyapu desa. Abunya menutupi langit. Tapi ingat, Merapi gak langsung meletus. Ia menyimpan tekanan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Dan saat dia gak kuat nahan, semuanya tumpah ruah jadi bencana. Nah, emosi kita juga begitu. Kalau kamu terus-terusan nyimpan amarah, nyimpan kebencian, nyimpan dendam, lambat laun batinmu jadi Merapi. Dan kalau udah meletus, kamu bisa nyakitin siapa aja, termasuk orang-orang yang kamu sayangi. Pitutur Jawa bilang, sing bisa nahan rasa, iku kang sejati kuat. Bukan otot yang besar, bukan suara yang lantang, tapi batin yang mampu ngendalini nafsu.
Dulur-dulur kabeh, orang Jawa meyakini urip iki terdiri dari jasad lan batin. Jasad itu badanmu yang bisa kamu lihat di kaca, yang kamu dandani, yang kamu beri makan. Tapi batin itu yang sering kita lupakan. Padahal batin itu yang ngarahkan langkah hidupmu. Kalau kamu rawat jasadmu tapi lali karo batinmu, hidupmu kosong. Kamu bisa kelihatan bahagia di luar, tapi gundah gulana di dalam. Leluhur kita ngajari batin kang resi, dadee urip ayem. Kalau batinu bersih, kamu akan merasa damai meski hidupmu sederhana. Makanya jangan coba dandan ngarep kaca, dandan batinmu juga. Bersihkan dari iri, dengki, gumunan, dan gampang tersinggung. Syukur itu seperti minyak wangi. Kalau kamu pakai, bukan cuma kamu yang kecium wangi itu, tapi orang di sekitarmu juga ikut merasakannya. Aku sering mikir, kenapa hidupku dulu terasa berat? Ternyata karena aku lupa bersyukur. Aku terlalu sibuk ngeluh, terlalu sibuk membandingkan hidupku dengan orang lain, sampai lupa bahwa aku masih punya tubuh sehat, masih bisa makan, masih bisa tertawa. Pitutur Jawa, ngajari wong sing bisa nyukuri sithik bakal keparingan luwih akeh. Orang yang tahu caranya bersyukur meski sedikit justru akan ditambah rezekinya karena batinnya lapang. Dan orang yang batinnya lapang pasti kuat menghadapi godaan. Ada satu simbol Jawa yang dalam banget maknanya, yaitu narek tirto, artinya menarik air dari sumur. Tapi bukan cuma soal air. Ini lambang dari bagaimana kita harus menyaring informasi. Kalau kamu narik air dari sumur yang keruh, terus kamu langsung minum, ya kamu akan sakit. Begitu juga informasi. Kalau kamu nerima berita dari WA Group, dari potongan video, dari status yang provokatif, tanpa kamu saring, tanpa kamu pikir, kamu bisa keracunan batin. Batinmu jadi penuh prasangka, penuh marah, penuh suuzon, padahal bisa jadi berita itu belum tentu benar. Pitutur Jawa ngajari, sadurunge ngomong pikir dhisik, sadurunge percaya teliti dhisik. Karena kata-kata itu seperti panah, kalau udah dilepas nggak bisa ditarik lagi. Coba bayangke seorang tukang ukir di desa. Dia duduk bersila di bawah lampu teplok, tangannya memegang pahat kecil satu persatu. Kayu itu dipahat pelan-pelan, lama, tapi hasilnya luar biasa indah. Nah, batin kita juga begitu, perlu diukir, perlu kesabaran, nggak bisa instan, nggak bisa diburu-buru. Kadang kamu gagal, kadang kamu marah, kadang kamu menyesal, tapi semua itu bagian dari proses ukiran. Kalau kamu sabar, kalau kamu terus eling lan waspada, batinmu pelan-pelan akan jadi lebih indah, lebih kuat, dan lebih paham makna hidup. Tulur-tulur kabeh, pernah lihat tali kacang di kebun? Itu loh, benang kecil yang menghubungkan satu pohon ke pohon lain. Kelihatannya rapuh, tapi kalau udah mengikat tanaman, dia bisa jadi penyangga yang luar biasa kuat. Nah, masyarakat kita seharusnya seperti tali kacang, lembut, sederhana, tapi menyatukan. Bukan memutuskan, bukan memprovokasi. Persatuan itu bukan berarti harus sama, tapi saling terhubung. Meski kamu beda agama, beda pilihan politik, beda gaya hidup, kamu masih bisa saling nyapa, masih bisa saling bantu, masih bisa nahan diri. Karena pitutur Jawa bilang, sing iso nyambung luweh aji ketimbang sing iso menang debat. Yang bisa menyambung hati jauh lebih mulia daripada yang hanya menang beradu mulut. Aku pernah duduk lama sama seorang simbah tua di bawah pohon randu. Ngobrolnya sederhana, cuman soal masa kecil, tentang sawah yang sekarang jadi ruko, tentang cucunya yang jarang pulang. Tapi di sela-sela obrolan itu ada rasa yang muncul, rasa nyambung, rasa ngerti, rasa oh iya ya, kita ini sama-sama sedang berjalan dalam kehidupan yang kompleks. Ternyata ngobrol itu bukan sekedar tukar kata, tapi nyambung batin. Dan dari situlah aku ngerti
banyak konflik hari ini bukan karena kita terlalu beda, tapi karena kita sudah lupa caranya nyambung, lupa caranya dengerin. Dulur-dulur kabeh, alam ini sebenarnya guru paling sabar. Coba kamu lihat gunung. Gunung itu tidak pernah pindah, tapi tetap dihormati karena dia kokoh, teguh, dan punya aura yang menenangkan. Sawah juga ngajari kita memberi. Dia rela diinjak, dicangkul, dibajak, tapi akhirnya tetap memberikan hasil. Beras, sayur, kehidupan. Angin ngajari kita fleksibel. Kadang datang pelan, kadang kencang, tapi selalu menyesuaikan diri dengan situasi. Leluhur kita dulu hidup berdampingan dengan alam karena mereka tahu semua itu bukan benda mati, tapi cermin dari kehidupan batin kita. Kalau kamu mulai sadar, kamu akan lihat gunung itu sebenarnya ajakan untuk jadi kuat. Sawah itu ajakan untuk jadi murah hati. Dan angin itu ajakan untuk jadi bijak. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. 3 pitutur penting ini sering diucapkan oleh para sepuh. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Gumunan itu gampang heran, kagetan itu gampang panik. Dumeh itu sombong karena merasa punya kelebihan. 3 hal ini kalau kamu bisa kendalikan, hidupmu akan jauh lebih tenang. Orang yang gampang gumunan, gampang ketipu. Lihat teknologi baru, langsung merasa dunia lama salah semua. Lihat orang sukses, langsung ikut gaya hidupnya. Orang yang gampang kagetan, nggak siap hadapi kenyataan, dengar berita sedikit, langsung takut. Langsung nyebar tanpa pikir. Dan yang paling bahaya, orang yang dumeh, merasa paling tahu, paling benar, merasa lebih tinggi dari yang lain. Padahal pitutur Jawa ngajari, sing dangak ketowe adoh, nanging sing nyawang atine isi nyungkur. Artinya, meskipun terlihat tinggi, tapi yang hatinya masih merendah itu jauh lebih utama. Kadang orang anggap ajaran Jawa itu mistik. Padahal kalau kamu cermati isinya adalah etika dan kesadaran hidup. Misalnya ajaran tepo seliro. Itu artinya kamu mampu menempatkan dirimu di posisi orang lain. Atau ajaran eling lan waspodo, supaya kamu nggak terlena, nggak sembarangan ambil keputusan, dan nggak gampang ikut-ikutan. Bukan cuma buat orang tua, ini bekal untuk anak muda juga. Karena kalau kamu cuma pintar logika tapi nggak punya rasa, kamu akan jadi robot yang kehilangan arah. Tapi kalau kamu punya batin yang waspada, kamu akan lebih kuat menghadapi zaman sekarang. Bukan hanya pintar, tapi juga ngerti kapan harus diam, kapan harus maju, dan kapan harus mundur. Waskito adalah salah satu ajaran paling dalam pitutur Jawa. Waskito bukan cuma cerdas, bukan cuma pintar bicara atau berdebat, tapi bisa melihat jauh ke depan. Melek bukan hanya dengan mata jasmani, tapi dengan mata batin. Orang yang waskito itu tahu gak semua yang viral itu benar, gak semua yang ramai itu penting, dan gak semua yang diam itu bodoh. Kamu bisa jadi orang yang tenang, tapi bukan berarti kamu gak paham. Kamu bisa diam, tapi bukan berarti kamu takut. Waskito itu artinya eling, artinya mikir dulu sebelum bicara, nimbang dulu sebelum mutusin. Mikir jero, bukan sekadar reaktif. Dulur-dulur KB, di zaman sekarang jadi orang waskito itu langka. Karena semua orang pengen cepat, pengen instan, pengen viral. Tapi lupa bahwa kebijaksanaan itu perlu proses, perlu kesabaran. Orang Jawa percaya, urip iku kudu selaras antara langit lan bumi. Langit itu simbol harapan, doa, impian, kejelasan arah. Bumi iku simbol pijakan, realita, keseharian, tanggung jawab. Kalau kamu terlalu menatap langit, kamu bisa lupa bahwa kamu masih harus melangkah di tanah.
Tapi kalau kamu cuma merunduk ke tanah, kamu bisa lupa bahwa hidup butuh arah, butuh cita-cita. Jadi, selaras itu kuncinya. Berdoa iya, tapi kerja juga iya. Punya harapan iya, tapi jangan lupa, kaki ini harus tetap berpijak. Leluhur kita ngajari, langit ora perlu digandoli, bumi ora perlu diremehke. Artinya, langit cukup dijadikan panduan, tapi bumi harus dihormati. Karena hidup ini bukan hanya mimpi, tapi juga kenyataan. 3 ajaran inti dalam budaya Jawa adalah mikir, ngerosok, dan ngelakoni. Mikir artinya berpikir jernih, gak asal nuduh, gak asal marah, gak asal ngejudge. Ngerosok itu bukan baper, tapi kepekaan batin. Tahu kapan ngomong, tahu kapan harus diam. Tahu kapan orang lain lagi butuh dipeluk, bukan dinasehati. Dan ngelakoni, artinya melaksanakan. Bukan cuma omong doang, tapi dilakukan sedikit demi sedikit dengan laku. Kadang kita terlalu sibuk mikir, tapi lupa ngelakoni. Terlalu banyak tahu, tapi gak ada yang diterapkan. Terlalu sering kritik, tapi lupa introspeksi. Makanya hidup itu butuh keseimbangan, pikiran, rasa, dan tindakan. Aku tahu hidup sekarang makin penuh tekanan. Media sosial bikin kita saling pamer, saling banding-bandingkan. Tapi pitutur Jawa ngajari, gengsi iku jebakan batin. Semakin kamu ngejar gengsi, semakin kamu capek. Semakin kamu ingin diakui semua orang, semakin kamu kehilangan arahmu sendiri. Coba deh kurangi gengsi. Gak usah malu naik motor tua. Gak usah minder pakai sandal jepit. Gak usah maksa beli barang branded biar dianggap berkelas. Orang yang benar-benar punya kelas gak butuh pengakuan. Dia tahu siapa dirinya. Dia paham nilai batinnya. Karena rasa itu gak bisa dibeli. Dan batin yang peka itu gak bisa dipalsukan. Ada lagi 3 laku penting yang diajarkan leluhur kita. Titeni, amati, rosokno, hayati, lakoni, jalani. Kamu sedang ngalami masalah? Titeni dulu. Kenali pola-pola yang berulang. Lalu rasakno apa yang batinmu rasakan. Tenang, bingung, marah, sedih. Setelah itu baru lakoni. Ambil langkah nyata, bukan sekadar wacana. 3 langkah ini kelihatan sederhana, tapi ampuh banget buat nato hidup. Karena hidup yang dijalani dengan sadar akan jauh lebih damai daripada hidup yang cuman ikut arus. Dulur-dulur kabeh, hidup ini seperti aliran sungai. Kadang tenang, kadang deras. Kadang kita bisa mendayung, kadang kita cuma bisa pasrah sambil tetap berusaha. Tapi sungai ini selalu mengalir ke satu arah menuju samudra kehidupan yang lebih luas. Dan di tengah perjalanan, kita harus tahu kapan kita harus berhenti, merenung, dan bertanya ke diri sendiri. Aku iki lagi melaku menyang ngendi? Apakah aku sedang mengikuti jalan yang benar atau cuman terseret arus yang membingungkan? Eling lan waspodo. 2 saya batin leluhur kita ngajari 2 hal yang tak boleh putus dari diri manusia. Eling lan waspodo. Eling artinya ingat. Ingat siapa dirimu. Ingat asalmu. Ingat tujuan hidupmu. Ingat bahwa kamu bukan satu-satunya yang ada di dunia ini. Dan waspodo artinya berjaga. Berjaga dari kesombongan, berjaga dari tipu daya zaman, berjaga dari kebodohan yang berulang. Kamu boleh pintar, boleh kaya, boleh terkenal. Tapi kalau kamu kehilangan eling lan waspodo, kamu akan menjadi bayang-bayang dari dirimu sendiri. Kosong, rapuh, dan mudah dikendalikan oleh hal-hal luar.
Aku bikin video ini bukan karena aku lebih suci, bukan karena aku lebih tahu, tapi karena aku ingin ngajak kamu semua sama-sama eling bareng. Kadang kita cuma butuh satu pengingat, satu pitutur, satu kalimat pendek yang bisa bikin kita kembali ke jalur. Dan kalau kamu ngerasa video ini seperti cermin, seperti pelukan batin, seperti secangkir kopi hitam di pagi yang sepi, berarti tujuan video ini sudah sampai. Karena yang kita butuhkan bukan banyak ceramah, tapi satu-satu wejangan yang jernih dan membumi. Ora usah jadi sempurna, sing penting sadar. Nggak perlu kamu nunggu jadi orang sempurna. Cukup kamu sadar. Sadar kalau kamu lagi marah. Sadar kalau kamu lagi salah. Sadar kalau kamu terlalu banyak menghakimi orang. Sadar kalau kamu udah terlalu jauh dari rasa welas asih. Sadar itu langkah awal menuju batin yang bening. Dan dari kesadaran itu, pelan-pelan kamu bisa membangun hidup yang lebih eling. Urip nggak gampang dibenturkan, nggak gampang dijerumuskan. Dulu aku pikir banyak bicara itu tanda kepinteran. Ternyata bukan orang yang kebanyakan ngerasan, akeh ngerumpi, nyenyer, ngeritik tanpa dasar, malah sering kehilangan kejernian. Tapi orang yang banyak ngerungok nih, mendengarkan dalam-dalam, mikir dulu sebelum ngomong, itulah orang yang waskito. Jadi kalau kamu ingin lebih pinter, belajarlah ngerungokake. Gak semua harus ditanggapi, gak semua harus dijawab. Kadang diam dan senyum itu lebih bijak daripada debat yang sia-sia. Dulur-dulur kabeh, kalau kamu merasa narasi ini bikin kamu mikir, bikin kamu eleng, bikin kamu pengen lebih tenang dan jernih, kamu bisa bantu channel ini terus hidup dengan klik tombol super thanks. Dukunganmu bukan cuma soal materi, tapi tanda bahwa kamu peduli dengan konten yang jernih, konten yang gak cuma rame, tapi ngasih rasa, ngasih arah, ngasih kedalaman. Lewat dukunganmu, aku bisa terus ngudari pitutur Jawa, ngugah batin yang tertidur, dan menjaga agar budaya kita tetap menyala di tengah zaman yang silau. Salam Rahayu, semoga dulur-dulur kabeh diberi umur yang berkah, batin yang bening, pikiran yang waskito, dan hidup yang nyambung karo semesta. Ingat, urip bukan sekadar ngoyak sukses, tapi ngurip kroso. Dan seperti biasa, narasi ini saya temani dengan secangkir kopi hitam. Pahitnya mengingatkanku bahwa hidup gak selalu manis, tapi tetap bisa dinikmati kalau kita mau belajar merasakan, bukan cuma menelan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari, dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita. Dengan Suposito Jowo dari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rizki, serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam Rahayu, bagas kewarasan kawilujengan buat kita semuanya. Akhir kalam, wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa, langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.